Edi Supandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang turun hormati dan turun banggakan guru kita, guru gaul, rekan-rekan komunitas Sendata Kalsel. Nah ini kadang-kadang saya agak bingung juga namanya Sendata Kalsel. Ini apakah lokasi atau di komunitas? Nah, Sendata aja seniman nyambut tapin. Nah kalau lokasi berarti Kalsel daerah Gaza. Ya, tetapi nanti Pak ini lah yang tahu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan semua, komunitas ini kita bangun untuk bersama. Untuk itu sangat penting sekali rasa kebersamaan. Saya tidak aktif di kegiatan, tetap aja saya selalu monitor. Tapi mohon maaf, mungkin kalau kegiatan yang real di lapangan saya tidak bisa maksimal. Karena terus terang aja ulun ini pun tadi jam 5 ya, tadi ya. Yang nelpon ulun hanya parkir mobil, belum mandi belum apa, datang dari kegiatan pagi, dari kegiatan ada kegiatan Polres. Terus jam 2 ulun kebetulan mengajar sampai jam 4. Setelah itu sambung lagi ada kegiatan rantau sampai jam 5 sampai di rumah hanya parkir dari telepon. Insya Allah saya usahakan ya, kalau dipadakan kuyuh ya kuyuh lapannya, tapi demi organisasi data insya Allah saya usahakan hadir. Sebenarnya beberapa kegiatan ulun angkat juga hadir, cuman ya kadang-kadang bentrok dalam kegiatan yang lain. Ulun sering menghadiri kegiatan di model Bapak Polres. Ya kemarin kalau ketemu lampa ini waktu di KPP Pak ya, acara buka bersama di sana. Kita sampai malam baru pulang, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang untuk ibadah bagi kita semua. Amin. Jadi rekan-rekan semua, saya pada rekan-rekan ya, karena itu satu komunitas. Jadi organisasi yang sudah terbentuk ini kita harapkan tetap solid. Yang memang saya monitor ada beberapa ya bukan permasalahan, tapi ya itulah problema di suatu organisasi. Yang penting kita harapkan dalam suatu organisasi itu tidak ada yang namanya orang yang paling penting, tidak ada. Karena memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang kaya. Kalau menurut saya ya. Jadi apa-apa yang kita harapkan nanti kalau bisa ketemu baik secara langsung ataupun lewat komunikasi lewat media sosial, lewat WA, saya harapkan istilahnya kita bisa mengerti. Tidak usah kita saling mencemooh, saling menghujat, saling menyalahkan dan lain sebagainya, karena akar permasalahan di situ. Kadang-kadang kita tidak terasa ada orang lain yang sengaja memanfaatkan kita, membuat sebuah organisasi itu jadi terpecah, akhirnya hilang sama sekali. Jadi kita harapkan apa yang sudah kita bentuk dan apa yang sudah kita lakukan akan berjalan lagi normal seperti biasa. Ya, itu perlu keteladanan kita. Karena orang bijak mengatakan satu keteladanan itu lebih baik atau lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Jadi kalau kita sudah berbuat, istilahnya meneladani, memberikan contoh yang terbaik, istilahnya insya Allah itu lebih berarti daripada kita kepandir sampai HP hang ya tetap aja juga. Nah, karena pola pikir atau pola istilahnya penerimaan orang masing-masing. Maksud kita baik, misalnya kita berkata baik, maksud situ arah kita baik, tapi belum tentu orang bisa mengarahkan seperti itu. Dan ini perlu kebijakan atau perlu kita setiap kali sektor dulu. Nah, terus saya minta juga istilahnya kalau ada share-share kalimat atau apapun berita atau misalnya hal-hal di dalam grup tolong di sharing.
laksanakan, kemudian misalnya bisa mengasumsikan, oh ini kata-kata ini bagus, bisa kita teruskan. Oh ini kata-kata ini kurang bagus, jadi jangan diperpanjang. Misalnya, saya harapkan kebersamaan kita ini jangan terbatas pada kegiatan komunitas saja, mungkin kegiatan lain-lain pun saling bersinergi. Mungkin nanti kegiatan ini bisa juga berlanjut, yang mungkin dalam event-event yang mungkin yang dilaksanakan. Kita harapkan kita bisa juga menampilkan diri bahwa senjata api ini tidak mati. Ya walaupun istilahnya ada permasalahan, tapi mudah-mudahan permasalahan itu cepat selesai. Kita harapkan kita sebenarnya tidak perlu orang banyak, tapi orang yang bijak. Kalau orang banyak tapi tidak bijak di situ, percuma juga, itu tambah memperkeruh. Ya. Tapi yang kita harapkan kebijakan ini menambah, istilahnya bisa menarik orang-orang lain lagi yang bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik. Jadi berharapkan ya sebenarnya kalau sebenarnya bukan pembina belum jacking aja, di belakang aja, di belakang layar aja. Di depannya ya ketua umum lawan lah. Ya untuk bempernya Burgau terus. Karena di sini sidin masalah dalil dan segala sesuatunya apa? Tapi yang jelas pun juga ada mutu satu istilahnya kata bijak dari Habib Syekh kemarin. Jadi ulun ingat waktu beliau ngomong bahwa tidak ada orang baik tanpa latar belakang, dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Itu kata-kata yang ulun sampai sekarang masih ingat oleh yang disampaikan oleh Habib Syekh waktu di Pak Bupati kemarin, Pak Bupati. Itu maknanya luas sebenarnya. Jadi makna dari situ yang ulun ambil situ bahwa kita nggak usah lah kita merasa diri lebih baik, karena kita pun pasti punya masa lalu. Ya, kita punya masa lalu yang belum tentu bahwa mungkin masa lalu kita lebih buruk daripada yang sekarang. Tapi jangan kita juga mencela orang. Wah, kita tidak baik, dan istilahnya kurang baik, karena orang tentu pasti ada perubahan tergantung ikhtiarnya. Jadi orang yang tidak baik pun pasti punya masa depan. Istilahnya kalau dia punya ikhtiar dan punya semangat untuk maju, insya Allah bahkan mungkin bisa lebih baik daripada kita. Dan satu kutipan mungkin, mohon maaf guru kalau ada salah, mohon dibenarkan. Dan dulu masih pegang satu, yaitu ada hadis yang mengatakan bahwa kita pun selain mengutamakan kegiatan di dunia, akhirat kita penting. Ikmal dunyaka kanaka isabada. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ini prinsip kerja kita selama di dunia. Kita jangan terpaku, jangan cepat putus asa, jangan istilahnya cepat kalau orang muslim itu cuma putus asa tuh, kalau orang Jawa Barat itu pundungan atau sempat apa ya namanya tuh frustasi. Tapi di balik itu ada juga sambungannya. Wak mali akhiratika karena kamu bekerja dan bekerjalah buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Nah, prinsip kita. Jadi kegiatan hari ini merupakan kegiatan ibadah kita untuk bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini juga menjadikan ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Belum kira itu aja yang bukan sekedar sambutan ini, sekedar sepatah kata ya. Nanti mungkin ada setelah ini tahlil. Mudah-mudahan dengan berkat tahlil nanti ibadah puasa kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.